Ini adalah bunga kol atau kembang kol yang sering disamakan dengan brokoli. Dilihat dari segi bentuk dan tekstur, keduanya memang mirip, namun keduanya berasal dari tanaman yang berbeda dan memiliki kandungan nutrisi yang berbeda pula. Selain itu, sayuran bunga kol juga lazim dikenal sebagai bunga kubis, yang merupakan terjemahan harfiah dari bahasa Belanda, bloemkool. Walau begitu, baik kubis dan bunga kol berasal dari suku tanaman yang sama, yaitu Brassica oleracea. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian bunga kol modern di Belanda. Sebagian besar dari kalian mungkin hanya pernah melihat bunga kol berwarna putih. Namun sebenarnya, ada berbagai varietas bunga kol yang memiliki warna, tekstur, dan bentuk yang berbeda. Selain varietas putih yang mudah dijumpai, ada juga varietas hijau, ungu, dan juga kuning. Beberapa varietas bahkan memiliki tekstur yang lebih lembut dan berbentuk spiral. Bunga kol kaya akan nutrisi. Bunga kol merupakan sumber yang baik dari vitamin C, vitamin K, vitamin B6, asam folat, serat pangan, dan sejumlah mineral seperti kalsium dan magnesium. Makanan yang kaya serat dan nutrisi ini dapat mendukung kesehatan pencernaan, sistem kekebalan tubuh, dan menjaga keseimbangan nutrisi dalam tubuh. Struktur bunga kol yang kompleks dan teratur memiliki bentuk geometris yang menarik. Bunga kol terdiri dari kelompok bunga-bunga kecil yang tergabung dalam kepala bunga padat, yang terbentuk seperti kubah. Sementara tekstur yang renyah dan rasa yang lezat membuat bunga kol menjadi bahan yang serbaguna dalam masakan. Bunga kol biasa dimasak dengan cara direbus, dikukus, dipanggang, dan digoreng untuk dijadikan bahan utama dalam hidangan seperti sup, tumis, ataupun salad. Beralih ke ladang pertanian bunga kol, kegiatan pertanian dimulai dengan pengolahan tanah. Petani akan menurunkan serangkaian traktor yang akan mempersiapkan ladang dengan membajaknya. Proses pembajakan lahan ini bertujuan untuk meningkatkan aerasi tanah, yaitu memecah struktur tanah yang padat dan menghasilkan tanah berongga. Hal ini bertujuan untuk memudahkan oksigen lebih mudah masuk ke akar tanaman dan membantu perkembangan akar yang sehat. Selain itu, pembajakan juga membantu meningkatkan drainase, sehingga memungkinkan air hujan atau air irigasi untuk meresap ke dalam tanah dengan lebih baik. Beralih ke proses pembibitan, bibit tanaman bunga kol didapat dari bunga kol yang dibiarkan menua menjadi bunga sempurna, sehingga akan menghasilkan biji halus berukuran 1 hingga 3 mm. Proses pembibitan dilakukan di rumah kaca untuk mengatur suhu dan intensitas cahaya pada awal pertumbuhan. Pertama, semai tripod akan dibersihkan. Kemudian dibariskan pada mesin pengisi media tanam dan biji tanaman bunga kol per satu pad. Semai tripod ini kemudian ditata pada ruang pembibitan dan disiram secara teratur. Biji ini akan mulai tumbuh setelah 5 hingga 10 hari setelah semai, tergantung pada varietas, suhu, kelembaban, dan kualitas biji. Setelah bibit tanaman bunga kol ini memiliki 3 hingga 4 daun, bibit tanaman siap untuk dibawa ke ladang utama. Proses penanaman bibit tanaman bunga kol ini dilakukan dengan serangkaian mesin penanam yang ditarik oleh traktor. Mesin penanam ini beroperasi dengan dibantu oleh 2 hingga 4 orang pekerja yang bertugas memasukkan bibit tanaman ke dalam lubang mesin, yang akan menjatuhkannya ke dalam tanah dan menutupnya.
Sementara semai tripod diletakkan pada rak atas mesin yang mudah dijangkau oleh para pekerja. Mesin akan berjalan lambat dan setiap bibit tanaman akan diberi jarak antara 30 hingga 40 cm dalam barisan. Sementara jarak barisan 40 hingga 50 cm memberikan akses matahari yang cukup dan juga sebagai jarak roda traktor untuk proses perawatan dan pemanenan. Setelah proses penanaman, petani harus memantau kebutuhan air sesuai dengan musim tanaman. Beberapa pertanian Belanda memiliki irigasi air di setiap pojok ladang sehingga petani hanya perlu menggelar selang-selang irigasi yang disambungkan ke rain sprinkle irrigation yang akan menyemprotkan air ke seluruh area ladang tanaman bunga kol. Selain itu, petani juga menyingkirkan gulma di sekitar tanaman dengan mesin traktor khusus yang menarik garpu penggaruk yang akan membalik tanah dan menyingkirkan gulma. Dalam beberapa kasus, pupuk tambahan diperlukan sesuai dengan hasil tes kandungan tanah di setiap langkah pertumbuhan tanaman bunga kol. Secara umum, waktu panen bunga kol berkisar antara 60 hingga 100 hari setelah penanaman bibit. Akan tetapi, waktu panen yang tepat dapat ditentukan oleh karakteristik varietas yang ditanam dan preferensi pribadi dari petani. Beberapa petani memilih untuk memanen bunga kol ketika kepala bunga mencapai ukuran yang diinginkan dengan toleransi yang seragam. Sedangkan yang lain mungkin menunggu lebih lama untuk mendapatkan kepala bunga yang lebih besar sesuai dengan pangsa pasar masing-masing. Walau proses pemanenan bunga kol di Belanda terhitung modern, namun proses pemanenan ini masih membutuhkan banyak tenaga manusia. Dalam proses pemanenan bunga kol, petani akan menurunkan serangkaian kendaraan seperti truk pengangkut dan juga traktor pemanen yang membentangkan serangkaian konveyor ke para pemetik pada sudut kiri. Sementara konveyor ke bagian kanan menuju ke truk pengangkut. Pertama, para pekerja memotong bagian kembang kol dari tanaman dan kemudian memotong daun terluar untuk memperlihatkan bagian kembang kol. Selanjutnya, bunga kol diletakkan pada konveyor yang akan membawanya ke bagian tengah kendaraan. Di sini, bunga kol akan dibilas dengan air bersih. Kemudian pekerja membungkusnya dengan plastik dan menatanya di dalam kardus per 12 kepala bunga kol. Selanjutnya, pekerja meletakkan konveyor pada bagian kanan yang akan mengantarnya ke truk trailer pengangkut. Setelah truk pengangkut ini penuh, bunga kol siap untuk dikirim ke pasar-pasar untuk dipajang, menunggu pembeli untuk mengambilnya.
Sebagian besar dari kalian mungkin masih asing dengan sayuran yang satu ini. Sayuran ini dikenal dengan nama Brussels sprout atau kubis Brussels. Sayuran ini memang masih jarang ditemukan di pasar-pasar di Indonesia. Sekilas, bentuk sayuran ini menyerupai kubis, namun memiliki bentuk sangat kecil, sehingga disebut juga dengan kubis mini. Walau memiliki ukuran yang kecil, satu genggaman kubis mini ini mengandung 4 kali jumlah vitamin C dari sebuah jeruk. Mari kita mengunjungi dan melihat proses pertanian kubis mini Brussels sprout di Amerika. Episode ini bagian dari request saudara Excelina. Jauh sebelum musim panen yang mengasihkan ini, awal mula pertumbuhan kubis Brussels dimulai dari rumah kaca ini. Dalam rumah kaca ini terdapat sekitar 55.000 kecambah kubis Brussels. Aspek penting dari menumbuhkan kecambah yang baik adalah pemilihan benih yang cermat didasarkan dengan tempat atau wilayah yang akan digunakan untuk budidaya kubis Brussels. Kubis Brussels tumbuh paling baik di daerah pesisir yang sejuk. Di Amerika sendiri, tempat yang memiliki kriteria ini ada di sepanjang pantai tengah California dari Salinas hingga Half Moon Bay. Cuaca dingin sempurna dapat memicu mengeluarkan gula dan dapat mengurangi rasa pahit dari kubis mini ini. Setelah mendapatkan benih pilihan, petani akan menempatkan biji pada semai tripod dangkal dengan pemberian air yang cukup dan dibiarkan tumbuh sampai setinggi 10 cm. Setelah bibit kubis Brussels memiliki 7 daun primer, mereka siap dipindahkan dari rumah kaca ke ladang utama untuk dibesarkan. Namun, sebelum dilakukan penanaman bibit kubis Brussels, petani akan menyiapkan ladang dengan melakukan pembajakan dengan traktor plowing yang dilengkapi dengan piringan dan garpu yang bertujuan untuk membalik struktur tanah dan menggemburkan permukaan tanah untuk memudahkan akar kubis Brussels berkembang. Selanjutnya, disusul dengan traktor khusus untuk membuat gundukan atau area tanam dan cekungan untuk area roda traktor saat bekerja. Area bebas ini juga digunakan untuk mengatur jarak antar tanaman. Selanjutnya, setelah ladang siap, petani akan melakukan penanaman dengan traktor khusus yang dimodifikasi untuk melakukan penanaman semi otomatis. Di bagian depan traktor terdapat mesin yang berputar untuk meratakan tanah. Kemudian di bagian tengah terdapat 3 orang yang bekerja yang memasukkan bibit Brussels ke mesin penanam yang akan menancapkan bibit ke ladang dengan jarak yang sudah disetel pada mesin. Kemudian, pada kereta bagian belakang, terdapat 1 pekerja dengan ratusan semai tripod berisi bibit kubis Brussels yang siap untuk ditanam. Setelah tanaman kubis Brussels berumur beberapa minggu dan memiliki tinggi sekitar 38 cm, petani akan melakukan pembajakan kedua di sekitar area tanam Brussels dengan traktor yang dilengkapi garpu penggaruk yang akan berjalan di antara barisan kubis Brussels ini. Kemudian perawatan lain yang dilakukan oleh petani adalah pemberian pupuk.
Biasanya pemberian pupuk dilakukan 2 kali dalam setiap musim. Dengan 1 dosis pemupukan organik dilakukan pada awal pemupukan, karena memiliki dampak pelan namun akan memenuhi kebutuhan nutrisi sepanjang pertumbuhan kubis browse. Setelah berumur sekitar 4 bulan, tanaman kubis browse akan memiliki tinggi antara 60 hingga 90 cm. Dengan sayur kubis browse sudah mulai terlihat memiliki ukuran diameter sekitar 2 hingga 4 cm di sepanjang batang pohon ini. Artinya, kubis browse sudah memasuki musim panen. Selanjutnya, pada musim panen kubis browse, petani akan membawa traktor pemanen khusus yang dapat melakukan pemanenan dengan semi otomatis, di mana mesin traktor ini bekerja dengan bantuan manusia pada bagian depan traktor pemanen. Pada mesin traktor pemanen yang kecil, traktor akan dibantu oleh 3 hingga 4 orang. Sedangkan pada mesin traktor yang lebih besar, dapat dibantu oleh 7 orang, tergantung berapa baris tanaman kubis browse yang akan dipotong. Mesin traktor pemanen ini terdiri dari 2 bagian utama, di mana pada bagian depan bawah traktor ini terdapat semacam gunting yang akan memotong pangkal tanaman kubis browse. Yang kemudian pekerja akan mengambil batang pohon ini. Selanjutnya pekerja akan memasukkan batang pohon ke mesin perontok yang akan memisahkan sayuran kubis browse dari batang pohon. Sayuran kubis browse yang sudah terpisah dari batang pohon akan dikumpulkan pada penampung pada bagian atas mesin traktor combine. Setelah penampung ini penuh, traktor pengangkut akan mendekati mesin pemanen ini dan memindahkan muatannya. Traktor pengangkut ini selanjutnya akan mengantarkan ke pabrik pengemasan. Pada proses pabrik pengemasan, kegiatan ini dimulai ketika traktor pengangkut memuntahkan muatannya ke konveyor berjalan. Kubis browse kemudian akan dibersihkan dan disortir berdasarkan kualitas dan ukuran, yang akan dipotong antara 27 hingga 33 mm. Kemudian kubis yang sudah dipotong ini akan disortir kembali oleh tenaga manusia, sebelum akhirnya ditimbang dan dikemas dalam plastik.
Di Belanda dan negara Eropa lainnya, pertanian tanaman semusim seperti sayur-sayuran biasanya dikembangkan dengan metode pertanian rumah kaca atau greenhouse. Alasan utama penggunaan greenhouse ini adalah sebagai upaya menghadapi kondisi 4 musim, di mana cuaca panas dan dingin yang ekstrim dapat membuat tanaman sayuran layu bahkan mati, sehingga dapat menyebabkan gagal panen. Dengan pertanian greenhouse, petani memungkinkan untuk mengatur suhu udara pada tanaman sesuai dengan yang dibutuhkan. Ketika musim dingin di luar greenhouse, petani akan mengalirkan udara hangat ke dalam rumah kaca. Sebaliknya, ketika di musim panas, petani akan membatasi intensitas matahari. Dengan metode ini, memberikan kesempatan petani sayuran di Eropa dapat bertani sepanjang tahun. Pertanian greenhouse juga sering mengkombinasikannya dengan cara hidroponik. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi pertanian timun di Belanda dengan metode greenhouse dan hidroponik. Selain keunggulan yang telah disebutkan sebelumnya, kombinasi pertanian greenhouse dan hidroponik memiliki keuntungan lain, yaitu dapat melindungi tanaman dari terpaan langsung air hujan pada tanaman dan media tanam. Perlu kalian tahu, terpaan langsung air hujan pada daun dapat menimbulkan masalah, seperti pembusukan pada daun dan batang tanaman. Selain itu, air hujan juga menyuburkan cendawan, lumut, dan tanaman pengganggu lainnya. Dan yang tak kalah penting adalah air hujan yang masuk ke dalam instalasi hidroponik akan mengurangi konsentrasi nutrisi yang telah ditentukan dalam air tandon sebagai media tanam. Itu mengapa mengkombinasikan kedua metode ini akan memaksimalkan hasil pertanian. Proses pertanian mentimun ini bermula dari ketika tanaman-tanaman mentimun ini telah melewati masa produksinya dan berhenti berbuah. Selanjutnya, para pekerja akan melepas tali-tali penyangga dan memotong batang timun dari media tanam. Kemudian, pekerja akan menarik tanaman timun ini untuk memasuki mesin penghancur, di mana tanaman timun ini akan dipotong menjadi sangat lembut. Kemudian dibuang pada bak sampah organik. Dan rumah kaca siap untuk menerima tanaman baru. Rotasi tanaman seperti ini terjadi 2 hingga 3 kali dalam setahun. Semua tanaman dicabut dan semua peralatan penopang kehidupan akan diganti baru untuk tanaman berikutnya. Pekerjaan berat ini dilakukan dengan kecepatan tinggi. Setelah semua bersih, pekerja akan mulai memasang peralatan penopang kehidupan tanaman mentimun. Pekerja akan mulai menata plat busa rock wool di atas bilah penopang, yang selanjutnya tanaman mentimun akan tumbuh di atasnya. Kemudian, selang-selang dripper dimasukkan ke dalam busa yang digunakan untuk memompa nutrisi ke dalamnya. Akhirnya, bibit timun ditempatkan di atasnya. Kegiatan semacam ini harus dilakukan penuh dengan hati-hati. Selama proses awal pertumbuhan ini, pekerja diwajibkan memakai pakaian yang bersih dan dilarang untuk berpindah dari satu area greenhouse ke ruang greenhouse lainnya dengan pakaian yang sama. Karena hal ini dapat beresiko menyebarkan penyakit tanaman. Pekerja juga harus selalu mendesinfeksi tangan dan sepatu sebelum memasuki rumah kaca.
Tanaman mentimun akan tumbuh ke atas mengikuti tali. Tali ini digantung pada kawat yang tersambung ke bagian atas rumah kaca. Tali ini diikat ke tanaman mentimun segera setelah peralatan penopang kehidupan mentimun dipasang. Pekerja akan menyediakan satu tali untuk setiap tanaman. Proses pemasangan tali ini dilakukan 2 kali. Yaitu ketika tanaman masih pendek, pekerja dapat memasangnya sambil berjalan. Sementara itu, jika tanaman sudah menjalar lebih tinggi berada di atas tikar substrat, maka pekerja akan duduk di kereta dan berjalan di sekitar rumah kaca dan mengikatnya dengan tali utama, baik secara manual maupun menggunakan staples. Pekerja harus memastikan bahwa tanaman tumbuh ke atas dengan benar, sehingga tali harus selalu diputar di sekitar tanaman. Pekerja akan selalu mengecek ikatan hingga tanaman berkembang sampai ke kawat tanaman. Ketika penanaman mentimun dilakukan pada musim dingin antara bulan Desember hingga Maret, pekerja akan menjaga udara pada suhu ideal dengan cara membakar kayu pada mesin penghangat yang kemudian disalurkan ke seluruh area rumah kaca. Bahan bakar ini dihasilkan dari kayu-kayu bekas palet dan juga batang tanaman dari tanaman sebelumnya. Setelah tanaman berkembang hingga kawat di bagian atas dan tanaman sudah sampai akhir pertumbuhan dan mendekati musim bunga, pekerja akan memotong tunas baru yang tumbuh di samping. Hal ini bertujuan untuk tanaman memfokuskan nutrisi dan energinya untuk dialirkan ke kepala tanaman dan bakal buah. Pemotongan ini dilakukan hingga akhir periode pertumbuhan. Pemangkasan ini dilakukan baik di bagian bawah dan atas tanaman mentimun. Sementara itu, untuk menghadapi serangan hama, pekerja di sini akan menggunakan serangga baik yang akan memakan serangga lain yang merugikan tanaman. Kegiatan ini dilakukan oleh tim biologi yang akan memantau perkembangan serangan hama dan menentukan kapan dan seberapa banyak mereka akan melepaskan serangga baik ini. Kesuksesan pengendalian hama dengan serangga sangat tergantung pada perhitungan yang tepat. Setelah 20 hari pertama dan bunga-bunga sudah diserbuki, bakal buah pertama akan mulai muncul. Namun pekerja akan membuang buah-buah pada periode awal pertumbuhan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tanaman terus tumbuh panjang dan menghasilkan jumlah mentimun yang diinginkan di kemudian hari. Pekerjaan ini dilakukan beberapa kali untuk setiap periode pertumbuhan. Selain buah, daun yang terlalu lebar juga akan dipotong. Hal ini karena daun yang terlalu banyak dan padat mencegah buah baru dari mendapatkan cahaya matahari. Proses pemanenan pada daun yang terlalu lebat juga akan lebih sulit. Mentimun pertama siap dipanen pada 3-4 minggu setelah tanam. Pemanenan ini akan berlanjut sampai akhir masa tanam. Pekerja akan berjalan melewati barisan tanaman mentimun dari belakang gerobak panen. Untuk menentukan apakah mentimun siap dipanen, pekerja akan memeriksa beratnya dengan cermat. Berat mentimun dewasa antara 350 dan 400 gram. Setelah diverifikasi, pekerja akan memotong mentimun dari tanaman dengan pisau. Kemudian pekerja masukkan buah ke dalam peti atau wadah di kereta pemanen. Selanjutnya, kereta pemanen timun ini akan mengangkut hasil panen ke gudang.
di mana mentimun ini akan disortir dan dikemas dalam kotak yang kemudian timun-timun ini akan dikirim ke pelanggan. Proses ini dimulai di mana ketika mentimun dari gudang diletakkan pada konveyor berjalan menuju ruang penyortiran. Di sini beberapa pekerja akan memeriksa kualitas dan menyingkirkan mentimun yang bengkok dan rusak. Kemudian pekerja akan menatanya pada kotak kardus. Selanjutnya, kotak yang sudah penuh akan dibawa ke ruangan lain. Dalam proses ini, penting bagi pekerja untuk menggunakan hairnet dan melepas perhiasan metal untuk menjaga kebersihan pada ruang produksi. Di musim panen, ruang produksi ini dapat memproses 120.000 lusin mentimun. Mesin dapat membungkus 1.600 lusin timun dalam 1 jam. Pengemasan timun dapat dilakukan per satuan maupun per box sesuai dengan target pemasaran. Apakah kamu bisa menebak sayuran apa ini? Sekilas mungkin akan mengingatkan kamu tentang sayuran brokoli atau sawi. Warnanya yang hijau dan ujung daunnya yang bergerigi mengesankan seperti batang yang solid. Namun sebenarnya daunnya memiliki tekstur renyah dan berair dengan rasa sedikit pahit. Nama sayuran ini adalah kale, sayuran hijau yang termasuk dalam keluarga Brassicaceae. Sayuran kale berasal dari Eropa dan Asia. Sayuran ini tumbuh baik pada suhu berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Namun kale juga dapat bertahan pada suhu yang lebih rendah, bahkan di bawah titik beku. Kale adalah salah satu sayuran dengan kandungan vitamin K tertinggi. Di Eropa sendiri, sayuran kale biasa dibuat menjadi campuran salad, topping pizza, dan dibuat menjadi sup. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian kale modern di Belanda. Kale dikenal sebagai salah satu makanan sehat karena kaya akan vitamin dan mineral, seperti vitamin K, vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi,
magnesium, dan folat. Selain itu, sayuran ini juga tinggi serat, sehingga mendukung pencernaan yang sehat, membantu mengontrol berat badan, dan menjaga kadar gula darah stabil bagi orang yang mengkonsumsinya. Proses pertanian tanaman kale dimulai dengan pemilihan bibit kale. Bibit kale didapat dari biji yang dihasilkan dari bunga tanaman kale. Daun sayuran kale dapat dipanen antara umur 2 hingga 3 bulan selama masa pertumbuhan vegetatif. Setelah itu, pertumbuhan generatif akan muncul setelah 3 bulan ketika tanaman kale memiliki tinggi lebih dari 2 meter dan bunga kuning mulai bermekaran. Bunga-bunga inilah yang akan menghasilkan biji kale yang akan ditanam oleh para petani. Biji kale ini berukuran kecil sekitar 1 hingga 4 mm. Biji ini mirip dengan biji kubis dan brokoli. Selanjutnya, proses penyemaian bibit. Pekerja akan mengisi semai tripod dengan media tanam dan memasukkan setiap 1 biji kale ke dalam kotak semai tripod. Idealnya, bibit kale siap ditanam setelah berumur 4 hingga 6 minggu sebelum dipindah ke kebun. Sementara itu, sebelum musim tanam, tanah akan dibajak untuk menggemburkan tanah untuk persiapan menerima bibit tanaman kale. Proses penanaman tanaman kale biasanya ditanam pada musim semi atau musim gugur. Penanaman bibit kale ini dilakukan dengan mekanisme mesin penanam yang ditarik oleh traktor. Mesin penanam ini dapat dibantu oleh 1 hingga 3 orang tergantung jenis mesin yang digunakan. Pekerja bertugas memasukkan bibit kale ke dalam mesin yang akan menjatuhkan dan memasukkan bibit ke dalam tanah. Kecepatan mesin penanam bibit kale berkisaran antara 200 hingga 300 bibit per menit tergantung besar kecil mesin yang digunakan. Berikutnya, proses perawatan. Karena kale membutuhkan banyak air, penting untuk petani untuk menjaga tanah tetap lembab dan terhindar dari kekeringan. Selain itu, petani juga akan menurunkan mesin penyiangan yang akan menggemburkan tanah dan menghilangkan gulma yang dapat mengganggu di sekitar tanaman. Pemupukan susulan dapat dilakukan dengan pemupukan kaya akan nitrogen. Proses pemanenan akan dilakukan setelah pekerja mengecek bahwa daun kale telah mencapai ukuran yang diinginkan. Umumnya, daun sayuran kale dapat dipanen antara umur 2 hingga 3 bulan tergantung kondisi tanaman dan lingkungan. Selanjutnya, mesin pemanen akan diturunkan. Ada banyak jenis mesin pemanen sayuran kale. Salah satunya adalah mesin traktor pemanen yang sama dengan mesin pemanen kubis mini atau Brussels. Mesin ini terdiri dari 2 bagian utama, di mana pada bagian depan bawah traktor, tempat para pekerja duduk, terdapat semacam gunting yang akan memotong pangkal tanaman kale. Kemudian pekerja akan mengambil batang pohon ini. Selanjutnya pekerja akan memasukkan batang pohon ke mesin perontok yang akan memisahkan sayuran kale dari batang tanaman. Daun kale yang sudah rontok jatuh ke conveyor dan akan dimasukkan ke dalam keranjang. Berikutnya, keranjang-keranjang ini akan dimuat ke truk untuk dibawa ke pabrik pengemasan sayuran kale. Sementara itu, mesin pemanen lain yang lebih efisien ini memadukan kendaraan truk pengangkut yang dilengkapi dengan mesin mower. Mesin mower akan memotong pangkal tanaman kale, kemudian merontokkan daun-daun kale dan meniupkan kale masuk ke dalam bak penampung di bagian belakang. Setelah bak penampung penuh, kale dipindahkan ke truk pengangkut yang akan membawanya ke pabrik.
Setelah sampai di pabrik, pekerja akan mengambil sampel untuk memeriksa kualitas kale. Berikutnya, kale akan dijatuhkan ke conveyor untuk menuju ke proses selanjutnya. Kale ini akan melewati beberapa pekerja yang bertugas mengambil batang keras sayuran kale yang ikut terbawa. Kemudian kale masuk ke mesin pemotong yang akan mencincang menjadi sayuran kecil-kecil. Kale kemudian masuk ke ruangan pengeringan dengan udara panas untuk menghilangkan kelembaban dan air pada permukaan daun. Akhirnya daun kale masuk ke ruang pengemasan yang akan memasukkannya ke dalam plastik dan siap untuk dikirim ke pasar-pasar swalayan di Eropa. Tomat adalah salah satu jenis sayuran yang paling tinggi tingkat penggunaannya dalam berbagai jenis masakan. Itu kenapa berbagai negara berlomba untuk mengembangbiakan tomat untuk dapat berbuah sepanjang tahun, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Di Belanda dan Inggris contohnya, pertanian tomat di sini dibudidayakan dengan cara hidroponik dan diletakkan di rumah kaca untuk melindungi tanaman tomat dari dingin yang membeku dan panas yang terlalu terik. Sehingga pertanian tomat di Belanda dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini adalah pertanian tomat di kota Kent yang menanam 225 juta tomat setiap tahun. Untuk setiap satu rumah kaca memiliki luas setara dengan 8 lapangan sepak bola. Mari kita kunjungi pertanian tomat hidroponik di rumah kaca di Belanda dan melihat tahapan proses pembuatannya. Tanaman tomat dapat tumbuh sangat baik di iklim yang terkendali dan tidak dapat mentoleransi panas atau dingin yang ekstrem. Sehingga rumah kaca ini dibangun untuk menjaga suhu selalu berada pada kisaran 25 derajat Celcius pada siang hari dan 18 derajat Celcius di malam hari. Media tanam yang digunakan tidak menggunakan tanah, melainkan busa rock wool atau spon.
Walau begitu, metode ini memiliki produktivitas buah yang tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan seluruh kota. Sehingga tidak mengherankan apabila teknik ini diakui sebagai standar pertanian organik di Eropa. Proses ini bermula dari ketika tanaman-tanaman tomat ini telah melewati masa produksinya dan telah selesai dipanen dengan sempurna. Selanjutnya, para pekerja akan melepas tali-tali penyangga dan memotong batang tomat dari media tanam. Kemudian, pekerja akan menarik tanaman tomat ini untuk memasuki mesin penghancur, di mana tanaman tomat ini akan dipotong menjadi sangat lembut. Kemudian dibuang pada bak sampah organik. Selanjutnya, para pekerja melepas peralatan penopang kehidupan tanaman tomat, mulai dari selang dripper hingga media tanam seperti busa rockwool. Para pekerja akan mengumpulkan dan menyingkirkannya keluar gedung untuk persiapan media tanam yang baru. Sebelum media tanam baru dibawa masuk, ruang akan dibersihkan dengan air dan mensterilkannya dari kemungkinan penyakit dari tanaman terdahulu. Kemudian pekerja mengambil stok media tanam dari gudang ke rumah kaca. Dan disambut beberapa pekerja yang bertugas untuk menata plat busa rockwool untuk diletakkan di atas bilah penopang. Tanaman tomat baru ini akan tumbuh di atasnya. Kemudian diikuti pemasangan selang-selang dripper ke dalam busa yang digunakan untuk memompa nutrisi ke dalamnya. Pada kondisi ini, rumah kaca siap untuk menerima bibit tanaman tomat yang baru. Perlu kamu tahu, pertanian tomat hidroponik seperti ini biasanya membeli bibit tomat dari pertanian lain dan tidak membudidayakannya sendiri. Bibit tomat yang baru datang ini biasanya berumur sekitar 4 minggu. Sekali proses penanaman seperti ini, petani memerlukan sekitar 250.000 bibit tomat. Setelah bibit ini berada di rumah kaca ini, pekerja akan segera mendistribusikannya dan menempatkan setiap bibit tomat ini pada tempatnya. Balok dengan tanaman tomat muda ini akan ditransplantasikan ke dalam lempengan atau busa rockwool, agar tanaman tomat akan tumbuh dan menembus lempengan dan menyerap nutrisi dari sini. Batang tomat diorientasikan untuk berkembang secara vertikal. Sistem nutrisi diatur oleh komputer. Suhu yang disarankan untuk memproduksi tomat adalah 25 derajat Celcius di siang hari dan 8 derajat Celcius di malam hari. Kemudian pada proses perawatannya, para pekerja akan menggantung batang tomat serta memangkas beberapa dahan yang kurang baik. Sehingga tanaman akan berfokus memberikan nutrisi pada dahan premier yang akan menghasilkan bunga. Selanjutnya, setelah tanaman mulai berbunga, para pekerja akan memberi tanda dan menggantung dahan-dahan yang sudah mengeluarkan bunga.
Kemudian untuk memaksimalkan produktivitas tanaman tomat ini, pekerja akan membawa lebah madu ternak untuk membantu proses penyerbukan di dalam rumah kaca. Setelah penyerbukan berhasil dan bunga-bunga telah menjadi bakal buah, selanjutnya pekerja menyingkirkan bunga yang paling terakhir mekar. Kemudian kegiatan diakhiri dengan dilakukan pemangkasan di beberapa batang daun sesuai dengan kriteria. Nutrisi yang digunakan di rumah kaca ini salah satunya adalah memberikan Krista MKP, di mana Krista MKP merupakan pupuk fosfor dan potasium yang cocok diaplikasikan pada hampir seluruh tanaman hortikultural. MKP berbentuk kristal di mana sangat cepat larut pada air. Kemudian nutrisi ini akan disalurkan lewat selang-selang yang sudah terpasang. Akhirnya sampai pada proses pemanenan. Sejatinya, proses pemanenan ini akan berlangsung cukup lama karena buah tomat tidak akan masak secara bersamaan. Sehingga pekerja akan memanen tomat yang benar-benar sudah masak atau semua buahnya sudah berwarna merah. Semua tomat harus dipanen dengan tangan karena mereka lembut dan mudah memar. Pemetik bergerak di sepanjang tanaman merambat dengan troli dan menempatkan tomat ke dalam peti. Perlu kamu tahu, pertanian ini dapat menghasilkan 2,5 juta tomat matang setiap minggunya. Setelah tomat dipetik, hasil panen ini akan dibawa oleh traktor mini tanpa pengemudi. Mereka kemudian dibawa untuk ditimbang, selanjutnya mereka diperiksa kualitas dan kemasan di ruang produksi. Pada ruang produksi atau pengemasan, beberapa pekerja bersiap pada posisinya. Buah tomat ini akan melewati penimbangan, penyortiran, dan berakhir pada pengemasan. Dengan adanya proses penyortiran, sehingga buah tomat ini akan memiliki dua produk yang berbeda, sesuai dengan grade-nya. Sebelum dimuat ke truk berpendingin dan dibawa ke toko-toko swalayan di Belanda, proses tomat ini hanya membutuhkan 3 hari dari memetik tomat sebelum akhirnya siap untuk dibeli dan dinikmati customer.
Kebanyakan kalian pasti familiar dengan sayuran satu ini. Seledri adalah sayuran yang umumnya dimanfaatkan daunnya, yang populer dalam berbagai masakan di seluruh dunia. Seledri memiliki aroma khas dan rasa segar yang membuatnya menjadi bahan penting dalam sup, salad, dan hidangan tumis. Selain sebagai penyedap alami, seledri juga sering digunakan sebagai garnish yang menambahkan keindahan dan kelezatan hidangan. Namun ternyata ada juga jenis seledri celerica yang dimanfaatkan akarnya. Sayuran akar seledri juga dikenal sebagai seledri lobak atau seledri knop, adalah sayuran akar yang termasuk dalam famili tumbuhan yang sama dengan seledri. Walaupun jenis sayuran akar kurang dikenal, namun sangat bermanfaat dalam masakan. Akar seledri ini memiliki bentuk bulat dengan kulit kasar berwarna coklat. Sementara bagian dalamnya berwarna putih krem dengan tekstur renyah dan rasa yang kaya dan aromatik. Dalam masakan, seledri akar sering diolah menjadi sup, dipanggang, direbus atau dimakan mentah dalam salad. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian akar seledri di Belanda. Walau disebut dengan nama akar seledri, sebenarnya sayuran akar seledri ini bukan berasal dari akarnya, melainkan batang tanaman seledri yang membesar. Sementara rasa akar seledri ini mirip dengan seledri daun, hanya saja memiliki rasa yang lebih manis dan pedas. Seledri akar kaya akan serat yang membantu pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Selain itu, seledri akar mengandung vitamin C yang berperan sebagai antioksidan dan mendukung sistem kekebalan tubuh, serta vitamin K yang penting untuk kesehatan tulang. Mineral seperti kalium dalam seledri akar membantu mengatur tekanan darah dan fungsi jantung. Proses pertanian akar seledri di Belanda dimulai pada awal musim semi, sekitar bulan Maret, ketika tanah mulai cukup hangat untuk ditanami. Pertama, lahan dipersiapkan dengan menggunakan traktor yang dilengkapi dengan rangkaian garpu bajak. Pembajakan ini bertujuan untuk membalik tanah dan mencampurkan sisa tanaman sebelumnya ke dalam tanah. Pembajakan ladang ini biasanya memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 minggu. Setelah itu, traktor dengan alat penggaruk digunakan untuk meratakan dan memadatkan tanah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bedengan tanaman siap untuk disemai. Sementara itu, di rumah kaca bagian pembibitan, pekerja akan mulai menyiapkan media tanam dan bibit untuk mulai penyemaian. Semai tripod akan ditata dan diletakkan pada conveyor untuk melewati mesin yang akan mengisi tripod dengan media tanam yang berisi tanah, kompos, dan serabut kelapa. Berikutnya, tripod yang sudah terisi akan diberi lubang dan disirami dengan air. Selanjutnya, semai tripod yang berisi media tanam kemudian dibawa ke mesin celery seeding machine untuk diisi bibit seledri. Benih seledri ini membutuhkan waktu lama sebelum akhirnya dapat ditanam di ladang. Sehingga proses pembibitan ini harus dilakukan jauh hari bahkan sebelum mesin traktor pembajak diturunkan. Setelah bibit seledri memiliki 4 hingga 5 daun sejati dan tinggi sekitar 8 hingga 10 cm, bibit seledri ini sudah siap untuk ditanam di ladang.
Proses penanaman ini biasanya dilakukan pada pertengahan April. Benih seledri mulai disemai menggunakan mesin penanam otomatis yang memastikan benih tersebar merata pada kedalaman yang tepat. Penyemaian biasanya memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 minggu. Setelah benih disemai, lahan disiram secara teratur menggunakan sistem irigasi otomatis atau semi otomatis untuk memastikan kelembaban tanah tetap optimal. Selama masa pertumbuhan yang berlangsung sekitar 5 hingga 6 bulan, tanaman seledri dirawat dengan melalui berbagai proses, mulai dari penyulaman, pemupukan, dan pengendalian gulma. Traktor kecil atau alat kultivator sering digunakan untuk membantu proses ini, memastikan tanaman memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh dan mendapatkan nutrisi yang diperlukan. Pada bulan Oktober atau November, ketika akar seledri sudah mencapai ukuran optimal, panen akan dapat dimulai. Ada banyak jenis traktor yang dapat melakukan pemanenan akar seledri, mulai dari root harvester, tine digger, hingga conveyor belt system. Semua jenis traktor ini bekerja dengan sistem yang sama, di mana di bagian depannya terdapat semacam pisau mower yang akan memotong tanaman seledri dari pangkalnya dan membuangnya ke samping mesin. Sementara barisan garpu yang mengikutinya akan mengangkat akar seledri dari tanah tanpa merusaknya. Jika mesin pemanen akar seledri root harvester akan meninggalkan akar seledri di belakang traktor, berbeda dengan mesin pemanen akar seledri khusus dengan conveyor belt system yang akan menjatuhkannya pada belt conveyor, kemudian membawanya ke atas untuk dijatuhkan pada bak penampung. Setelah bak penampung penuh, traktor pengangkut akan menarik bak penampung untuk memindahkannya dan membawanya ke pabrik pengolahan. Berikutnya, di gudang pengolahan, pekerja akan menjatuhkan akar seledri ini ke belt conveyor yang akan membawanya ke proses selanjutnya. Pertama, pekerja akan memangkas bagian akarnya. Berikutnya, akar seledri ini dibawa ke bak mandi untuk membersihkannya dari kotoran seperti tanah yang masih terbawa dari ladang. Air yang digunakan untuk membersihkan akar seledri ini akan digunakan berulang kali dengan melakukan pemurnian air jika sudah dirasa kotor. Sehingga setelah air dapat dibersihkan, air ini akan digunakan kembali dalam proses produksi ini. Sementara itu, akar seledri yang sudah bersih akan disortir sebelum akhirnya dikemas dalam berbagai ukuran dan kemasan. Akar seledri ini harus disimpan dalam kondisi dingin untuk menjaga kesegarannya. Hal itu juga mengapa para pekerja ini menggunakan pakaian yang tebal.